Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pukul 3 siang. Hana menatap keluar jendela mobil, sedang Revan memilih untuk fokus pada jalan dengan sesekali menoleh pada Hana yang mendadak menjadi pendiam setelah kejadian di rumah sakit tadi. Saat ini mereka dalam perjalanan pulang ke rumah mereka, bukan rumah Eyang, karena Hana mengatakan untuk tinggal di rumah mereka, karena esok adalah hari liburnya. Hana ingin menikmati libur seharian di rumahnya, tanpa ada yang mengganggu pikirannya. Hana menghembuskan nafasnya kalau mengingat hal yang terjadi di rumah sakit tadi. Hana sempat terkejut saat melihat Revan yang marah kepada Gilang tepat di hadapannya. Dan saat itu juga ia tahu, jika Gilang dan Revan adalah om dan keponakan. Ia baru mengetahuinya tadi, karena Revan sama sekali tidak menceritakannya waktu itu. Hana menghembuskan nafasnya kasar, lalu memejamkan matanya. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Hana menoleh perlahan pada Revan yang begitu fokus pada jalan, hingga tiba-tiba menoleh padanya dan tatapan keduanya bertemu. "Kamu baik-baik saja?" tanya Revan khawatir, lalu kembali fokus pada jalan. "Maaf," diri Hana dengan kepala menunduk. Revan mengernyit mendengar hal itu, lalu menghentikan mobilnya di tepi jalan. Revan memutar sedikit posisi duduknya hingga kini berhadapan dengan Hana yang masih setia menundukkan kepalanya. "Untuk apa minta maaf sayang? Kamu tidak memiliki salah, jadi tidak perlu minta maaf," ucap Revan lembut dengan menyentuh dagu Hana untuk mendongak dan menatapnya. Hana menggelengkan kepalanya. Meski Revan berkata dia tidak memiliki salah, tapi tetap saja ia merasa bersalah. "Maaf, karena Hana banyak maunya, minta yang gak jelas, suka maksa," ucap Hana dengan menggigit bibir bawahnya. Revan tersenyum lembut mendengar hal itu, lalu menyentuh pipi Hana. "Sudah kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya jika dia mampu sayang. Dan aku lebih dari mampu untuk mengabulkan semua keinginanmu. Cuma yang tadi itu tidak bisa," jelas Revan lalu mengusap lembut pipi tembem istrinya itu. "Hana tetap minta maaf. Hana benar-benar banyak salah sama Om," ucap Hana dengan terus mengedipkan matanya, agar air mata yang menggenang di pelupuk matanya tidak jatuh ke pipinya. "Iya, aku udah maafin kamu. Tanpa kamu mengucapkan kata maaf, aku sudah memaafkan semua kesalahan kamu," ucap Revan lembut, lalu kembali berucap, "Aku juga minta maaf jika ada salah denganmu. Maaf ya sayang," lanjut Revan dan Hana dengan cepat menganggukkan kepalanya. "Hana janji sama Om, gak akan buat salah lagi," ucap Hana yang dibalas senyum manis oleh Revan. Revan mengecup kening Hana lama, dan kemudian meraih tangan Hana. Revan mengecup punggung tangan istrinya lama, membuat hati Hana menghangat melihat hal itu. "Maaf untuk yang sebelumnya Om. Hana janji, mulai sekarang gak akan lakuin kesalahan lagi, gak akan nyakitin Om lagi," batin Hana lalu menarik tangan Revan tiba-tiba, saat Revan berniat untuk melepas tangannya yang menggenggam tangan Hana. "Kita pulang, aku mau," ucap Hana ambigu membuat kening Revan mengernyit. "Mau apa sayang?" tanya Revan yang sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh istrinya itu. "Emang Om gak mau ketemu sama..." Hana menggantung ucapannya dengan tangan yang mengelus perut ratanya. Revan semakin terdiam melihat hal itu, kemudian menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Jujur dia masih belum mengerti dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. "Ketemu sama siapa sayang?" tanya Revan sekali lagi, yang membuat wajah Hana berubah datar. "Maksud Hana itu, emang Om gak mau ketemu sama anak kita apa?" ucap Hana terang-terangan. Revan terdiam dan sedetik kemudian tersedak salivanya sendiri.
batuk Revan, lalu segera membuka botol air mineral yang tersedia di dalam mobilnya itu. Hana hanya diam melihat Revan yang meminum air mineral itu dengan terburu-buru. Revan segera meletakkan kembali botol air mineral itu di tempatnya, tentu saja setelah menutup botol itu. "Kamu tahu kata-kata itu dari mana?" tanya Revan dengan menatap tidak percaya pada Hana, karena istrinya itu jelas-jelas polos. Terus bagaimana dia bisa mengetahui kata-kata seperti itu? Hana menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, lalu menjawab, "Dari novel yang direkomendasiin sama Bella." Ucap Hana membuat Revan terdiam dengan mulut yang sedikit terbuka. Otak Hana benar-benar sudah tercemar. Batin Revan lalu segera menyalakan kembali mobilnya untuk segera tiba di rumah. Mumpung istrinya yang minta, jadi harus segera dilaksanakan. Bella tengah berdiri di depan kampusnya. Ia sudah pulang dari 15 menit yang lalu, setelah dari rumah sakit dan melihat hal yang sedikit mengganggu pikirannya tadi. Ia menghembuskan nafasnya. Sudah 15 menit dia menunggu, tapi jemputannya belum juga datang, sedang dia sudah pulang sedari tadi. Kenapa belum datang juga sih? Ucap kesal Bella dengan menghembuskan nafasnya kasar. "Jalan aja deh, siapa tahu nanti dapat taksi." Lanjutnya dan segera melangkahkan kakinya untuk menjauh dari kampusnya. 10 menit kemudian, Bella menghembuskan nafasnya. Sudah 10 menit ia berjalan dari kampus, tapi belum juga menemukan taksi. Sial banget sih, giliran jalan kaki gak ada taksi yang lewat. Giliran ada yang jemput, malah ada ojek yang nawarin diri. Kok giliran gak ada yang jemput malah gak ada ojek sih? Jangan-jangan mereka semua sengaja lagi, biar aku bisa jalan kaki, atau balas dendam karena aku nolak buat naik. Dasar ojek sialan, mana paket aku habis lagi, jadi gak bisa pesan taksi atau ojol. Ucap Bella yang kini berbicara tanpa henti, meratapi nasibnya hari ini. Bella menoleh ke belakang saat mendengar suara mobil yang melaju ke arahnya. Mata Bella berbinar senang, dan seketika berjalan ke tengah jalan raya yang sepi itu untuk menghentikan mobil yang melaju ke arahnya. Cit! Bella memejamkan matanya, lalu menyunggingkan senyum saat mobil itu berhenti. Seseorang di dalam mobil keluar dan mulai berniat mengomeli orang yang sudah berani menghadang jalannya. Tapi omelan itu terhenti di tenggorokan saat melihat siapa yang menghalangi jalannya. Om Firza, ucap Bella, lalu segera berjalan mendekat ke mobil Firza dan masuk tanpa dipersilakan. Firza mengernyit saat melihat Bella yang masuk ke dalam mobilnya. Padahal kan dia sama sekali tidak meminta wanita itu untuk masuk. "Ngapain kamu masuk? Saya kan gak nyuruh kamu masuk," ucap ketus Firza dengan menatap kesal Bella yang duduk di kursi samping kemudi. "Ya elah Om, saya sudah capek jalan kaki dari kampus tadi. Gak apa-apa kali kalau saya numpang sampai di rumah saya," ucap Bella lalu meraih air mineral botol yang berada di dalam mobil dan meminumnya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Firza menghembuskan nafas kasar mendengar hal itu, lalu segera masuk ke dalam mobil dan melajukan kembali mobilnya tanpa berniat berbicara sedikit pun. 5 menit kemudian, Firza mengernyit saat tiba-tiba mobilnya berhenti, padahal kan belum sampai di rumah Bella. "Lah, kok berhenti Om?" tanya Bella dengan menatap Firza yang tiba-tiba menepuk keningnya. "Kenapa Om?" tanya Bella dengan sebelah alis yang terangkat. "Bensinnya habis," jawab Firza singkat, lalu segera keluar dari mobil diikuti dengan Bella. "Lah, kok bisa habis sih Om? Jangan-jangan Om tahu ya kalau saya mau numpang tadi, makanya gak Om isiin bensin kan mobilnya?" tuding Bella membuat Firza menatap datar padanya. "Kamu pikir saya akan melakukan hal itu?" ucap Firza malas lalu meraih ponselnya, lalu mengirim pesan pada seseorang yang akan mengambil mobilnya. Firza melihat kanan dan kiri, lalu berdecak saat tak ada satupun mobil yang melaju di sana. "Ini semua pasti karena kamu, selalu aja buat saya sial,"
ucap Firza, lalu melangkahkan kakinya menjauh dari mobilnya, diikuti dengan Bella yang mengekor di belakangnya. Dia bisa saja menunggu orang yang akan mengambil mobilnya, tapi ia paling benci dengan hal yang disebut menunggu. Jadi lebih baik berjalan untuk mencari taksi atau ojek yang berlalu di sana. Bella hanya menghembuskan nafasnya mendengar hal itu, lalu berjalan beriringan dengan Firza yang berjalan dengan kedua tangan yang berada di saku celana. 5 menit kemudian, sudah 5 menit mereka berdua berjalan tanpa ada satupun yang membuka percakapan. Hingga tiba-tiba Firza dan Bella menghentikan langkah mereka. "Om," panggil Bella yang hanya dibalas deheman oleh Firza. Jawab Firza dengan mata yang fokus ke depan. "Om lihat sesuatu yang aku lihat nggak?" Tanya Bella dengan menatap hal yang mungkin akan membuat mereka berdua lari dari tempat itu. "Jika maksud kamu adalah seorang wanita yang rambutnya acak-acakan dan pria yang memakai baju compang-camping di depan sana, maka aku akan menjawab iya. Aku juga melihatnya," jawab Firza dengan masih menatap dua orang yang tengah bertengkar tidak jauh dari mereka. Tiba-tiba dua orang itu menoleh ke arah mereka, membuat Firza dan Bella menelan saliva mereka dengan susah payah. "Istriku, suamiku," teriak dua orang itu bersamaan saat melihat Bella dan Firza. Bella dan Firza terkejut mendengar hal itu, lalu bertukar pandang satu sama lain. 1, 2, 3, "Lari om!" teriak Bella dan seketika berbalik, berlari menjauh dari dua orang tidak waras yang mengejar mereka. Firza dan Bella berlari dengan cepat, sesekali menoleh ke belakang dan menatap dua orang tidak waras yang masih mengejar mereka. "Istriku!" teriak pria gila itu pada Bella. "Wah, siapa yang istrimu? Aku sama sekali tidak mau menikah denganmu. Lebih baik aku menikah dengan Om Firza saja daripada denganmu," teriak Bella dengan terus berlari menjauh dari dua orang gila yang mengejar mereka. "Suamiku!" Kali ini wanita gila itu yang berteriak pada Firza. "Siapa yang ingin menjadi suamimu? Lebih baik aku menikah dengan wanita gila di sampingku daripada menikah denganmu," teriak Firza dan semakin mempercepat larinya. Begitupun dengan Bella.